Halo, Assalamualaikum, selamat pagi. Bertemu lagi dengan pembelajaran sosiologi pada hari ini, Selasa seperti biasa. Hari ini tema kita adalah dinamika kelompok sosial. Sebelum mempelajari dinamika kelompok sosial, Ibu akan memberikan gambaran mengenai keanekaragaman masyarakat. Yang pertama, ada masyarakat berdasarkan sikap pergaulannya, ada masyarakat inklusif dan masyarakat eksklusif. Masyarakat eksklusif itu yang tertutup terhadap pergaulan dengan masyarakat lain, sementara masyarakat inklusif itu yang terbuka terhadap pergaulan dengan masyarakat lain. Kemudian sikap terhadap perubahan, ada masyarakat konservatif dan masyarakat modern. Masyarakat konservatif ini tertutup terhadap perubahan, jadi tidak mau berubah. Sementara masyarakat modern itu masyarakat yang terbuka terhadap perubahan. Kemudian masyarakat berdasarkan lokalitasnya, ada masyarakat desa dan masyarakat kota. Nanti kita akan mempelajari jauh lebih dalam mengenai masyarakat desa dan kota. Kemudian berdasarkan laju perubahannya, ada masyarakat tradisional dan masyarakat modern. Masyarakat tradisional itu masih cenderung mempertahankan tradisi. Sementara masyarakat modern itu masyarakat yang sudah mengalami perubahan. Kemudian berdasarkan mata pencaharian penduduk, ada masyarakat petani, nelayan, dan industri. Yang terakhir, ada masyarakat berdasarkan konfigurasinya. Ada masyarakat dengan kompetisi seimbang, masyarakat mayoritas dominan, masyarakat minoritas dominan, masyarakat dengan fragmentasi. Masyarakat kompetisi seimbang ini terbagi ke dalam kelompok-kelompok yang masing-masing punya kekuatan kompetitif yang seimbang, sehingga tidak ada yang mengungguli yang lain. Kemudian masyarakat mayoritas dominan ini masyarakat yang kelompok mayoritasnya atau kelompok dengan jumlah yang besar itu mendominasi. Kemudian masyarakat minoritas dominan itu sebaliknya. Jadi yang jumlahnya lebih kecil justru yang mendominasi. Yang terakhir masyarakat dengan fragmentasi. Ini masyarakat yang terbagi dalam kelompok-kelompok kecil. Nah, sekarang kita bahas mengenai dinamika kelompok sosial. Ini pengertiannya. Kemudian persoalan yang dikaji dalam dinamika kelompok sosial. Yang pertama ada kohesi atau persatuan kelompok. Yang kedua ada motif atau dorongan. Jadi mengapa tujuan itu kelompok itu terbentuk, tujuannya apa dan lain sebagainya. Kemudian strukturnya ya atau tatanan di dalam kelompok tersebut. Kemudian faktor pimpinannya. Karena sangat penting mempelajari dinamika melalui pimpinan kelompok. Kemudian perkembangan kelompok, apakah kelompok itu akan berkembang jauh lebih besar, pecah, ya, atau mungkin stagnan atau dalam kondisi yang stabil. Mengapa dinamika kelompok sosial harus dipelajari? Karena kelompok sosial adalah kesatuan yang selalu ada di dalam masyarakat. Dan dinamika kelompok sosial itu berkaitan dengan perubahan sosial dan kebudayaan yang relevan untuk dikaji oleh kita. Ada faktor pendorong dari luar dan faktor pendorong dari dalam. Ya, faktor pendorong dari luar bukan dari kelompok itu. Kalau dari dalam berarti dari kelompok itu sendiri. Kemudian faktor perkembangan kelompok sosial ada perluasan tujuan kelompok, penggantian tujuan kelompok, persaingan atau konflik dalam kelompok, perubahan keanggotaan dalam kelompok, perubahan pimpinan kelompok, konflik dengan kelompok lain, kemudian perubahan lingkungan di mana kelompok tersebut ada. Ada 4 kecenderungan kelompok sosial. Yang pertama, kelompok sosial yang besar cenderung berorientasi ke dalam. Kelompok sosial yang heterogen akan cenderung berorientasi keluar atau pergaulannya dengan masyarakat lain atau membandingkan kelompoknya dengan kelompok lain. Kemudian kesejajaran sosial mendorong terjadinya kontak.
Yang terakhir, lingkungan fisik akan memperlancar lingkungan sosial. Jadi kalau kondisi lingkungan fisiknya bagus, maka pergaulan kelompoknya akan lancar. Nah, kelompok sosial itu berkembang dari kelompok kecil, ya, tadi nuclear family atau keluarga inti yang terdiri dari ayah, ibu, dan anak, yang kemudian berkembang menjadi extended family atau keluarga luas, ya, yang anggotanya banyak, ya, bukan hanya ayah, ibu, dan anak, tapi ada kakek, paman, bibi, dan lain sebagainya. Nah, kelompok-kelompok sosial kekerabatan tadi biasanya pada masyarakat tradisional itu mengerjakan semua pekerjaan yang hasilnya digunakan untuk mereka sendiri. Nah, tapi karena adanya pengaruh dari luar terhadap kelompok kekerabatan, maka membentuk heterogenitas masyarakat yang akhirnya menghasilkan berbagai kelompok sosial yang mempunyai pekerjaan yang tidak sama atau disebut kelompok okupasional. Nah, kelompok okupasional sendiri adalah kelompok-kelompok masyarakat yang mempunyai pekerjaan yang sejenis. Ya, jadi dokter dengan dokter, perawat dengan perawat, petani dengan petani, itu kelompok okupasi. Nah, karena kelompok okupasi tidak mampu memenuhi kebutuhan semua kelompok sosial, ada kebutuhan bersenang-senang, ada kebutuhan untuk berbagi, ya, maka terbentuklah kelompok volunteer, ya. Kelompok volunteer ini adalah kelompok yang disatukan oleh hal-hal yang berkaitan dengan pemenuhan kebutuhan individual. Ya. Kemudian masyarakat dibagi menjadi dua, ada masyarakat pedesaan, ada masyarakat perkotaan. Masyarakat pedesaan ini masyarakat yang dinamika kelompoknya atau laju perkembangannya pelan, ya. Sementara masyarakat perkotaan itu masyarakat yang sangat dinamis. Kenapa? Karena adanya pendidikan, kemudian tingkat urbanisasi sehingga jumlah anggotanya banyak, kemudian industrialisasi dan mekanisasi, ya, itu berkembang begitu pesat, juga karena adanya komunikasi, ya, perkembangan komunikasi yang juga sangat pesat dan juga lancar sehingga mudah berubah. Dampak perkembangan masyarakat kota itu ada dampak positif dan dampak negatif. Oke, demikianlah pembelajaran pada hari ini. Semoga bermanfaat.